Ya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Kevin Benaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemrograman web lanjut mengenai Laravel Mix. Oke, yang pertama di sini yang perlu kita lakukan adalah pergi ke halaman resmi node.js.org dan melakukan download. Kita menggunakan versi yang direkomendasikan for most users atau kebanyakan pengguna. Kemudian setelah mendownload dari web tersebut, kita melakukan proses instalasi. Nah, di sini kita hanya perlu next saja dengan direktori dc program files /node.js kemudian next, tetap next sampai finish. Nah, kemudian kita mengecek apakah Node.js tersebut sudah dapat digunakan apa belum melalui CMD. Pertama kita ketikkan perintah node spasi strip v, kemudian akan muncul ini ya versinya, dan juga kita melakukan hal yang sama untuk npm strip v. Langkah berikutnya adalah kita harus menginstalasi Laravel Mix melalui CMD. Yang pertama kita perlu mengubah terlebih dahulu direktorinya yang dengan menggunakan perintah cd c.2/exampp/htdocs/Kevin Laravel 14 ya, Kevin Laravel 4/. Nah, sudah terganti. Kemudian kita menjalankan proses instalasi dengan menjalankan perintah npm install. Kita tunggu semuanya sampai bisa terinstall. Nah, di sini saya melakukan update ya, karena dari CMD sendiri muncul perintah untuk bisa mengupdate. Jadi saya mengupdate-nya dengan npm install /g spasi npm add 8.1.3 yang berarti adalah versi yang terbarunya. Kemudian kalau sudah, kita pergi ke VS Code dan mengecek ya, cek file webpack.mix.js. Nah, file tersebut adalah file yang nantinya akan mengontrol bagaimana Laravel Mix akan memproses file assets. Di sini pada baris ke-15, tanda titik digunakan untuk mengakses properti dan metode. Baris mix.js, di sini kan ada direktori ya. Nah, direktori yang ini khususnya itu adalah sebuah direktori tempat file tersebut berada. Kita mau mengakses file tersebut dari mana? Nah, untuk yang selanjutnya public.js ini, JS ini ya. Itu nantinya setelah dikompil akan masuk di mana? File tersebut akan dijadikan satu atau dapat diakses di folder yang berbeda. Pertama kan lokasinya ada di resource ya. Nanti ada file baru yang berada di folder public seperti itu. Sama dengan yang tadi, kurang lebih baris.post.css itu bersama. Kemudian langkah yang selanjutnya kita membuat dua file JS. Yang pertama ada stripscript.js. Nah, di sini menampilkan alert ketika halaman diklik dengan kode program seperti berikut: window add event listener, klik function alert, nanti akan muncul saya diklik. Kemudian ada myscript console.js, sama nanti akan menampilkan pesan konsol ketika halaman diklik. Tuh, nanti kita lihat saja outputnya bagaimana. Kemudian kita membuat halaman file CSS. Yang pertama ada mystyle.css yang berguna nantinya memberikan sebuah desain kecil-kecilan baik dari warna ataupun hal yang lain. Tapi di sini adalah warna, memberikan background color page. Kemudian yang kedua ada mystyle h1.css. Nah, di sini h1 ya. Kita mengeset warna background dan teks bagi H1 khusus untuk tag H1 dengan background color seperti tersebut, color seperti tersebut, padding 10 px, text line-nya di center.
Kemudian kita harus melakukan modifikasi pada file webpack.mix.js yang dimana dengan sintaks seperti ini, const mix sama dengan require membentukkan Laravel mix. Ada mix.script yang kita buat tadi, yaitu resource.js myscript.js, yang mana saya bilang tadi resource itu adalah direktori file JS tersebut berada, dan berada juga di dalam folder JS. Nah, nanti akan setelah di-compile akan berada, Laravelnya akan membuat sebuah folder, membuat sebuah file myapp.js sesuai dengan yang kita inginkan untuk menamainya di dalam direktori dan public js/js. Sama untuk mix.styles, ini khusus yang untuk CSS-nya. Nanti sumbernya ada di resource, kemudian nanti setelah di-compile akan berada di public gitu, tapi tidak yang berada di resource tadi tidak akan hilang seperti itu. Nah, selanjutnya kita perlu membuka CMD kembali dan ketikkan perintah npm run dev untuk menjalankan Laravel mix. Nah, di sini kan sudah ya, ada perintah dan juga ada pemberitahuan notifikasi dari Windows-nya sendiri. Kemudian mari kita cek dalam public apakah CSS dan JS tadi sudah ada. Ternyata sudah ada seperti ini. Jadi kan kita punya dua file ya tadi ya. Setelah kita lakukan compile, bisa dinyatakan dari kedua file tersebut akhirnya menjadi satu, berada di file yang sama. Tuh, sama untuk myapp.js ini ya. Cuman mungkin karena berkaitan dengan yang namanya ini hasil saya ketika melihat di public foldernya itu harusnya kurang satu fungsi, kurang satu baris kode program yang nantinya berfungsi untuk dalam outputnya. Nah, ketika menemukan hal ini ada beberapa cara sih bagi saya sendiri. Memeriksa apakah, yang pertama harus memeriksa apakah ada kesalahan dalam melakukan kompilasi. Kemudian yang kedua, kalau jika ada maka diperbaiki dan juga melakukan compile ulang. Tapi ada juga cara yang mungkin kita bisa menambahkan secara manual seperti itu. Nah, kita juga perlu memodifikasi web complete welcome.pet.php seperti ini. Outputnya akan tampil seperti ini. Kemudian kita harus membuka tab console dulu dengan Ctrl Shift C ya, Ctrl plus Shift plus C. Nah, ketika halaman tersebut diklik ya kan, akan muncul pop-up seperti itu, saya diklik. Nah, ketika kita oke gitu kan, ketika kita hilangkan pop-up itu, nanti akan muncul juga yang namanya saya juga diklik ya di konsol yang itu tadi yang udah kita buka tadi. Setelah kita masuk ke dalam web, kemudian kita klik, akan muncul pop-up. Setelah pop-up akan muncul pesan saya juga diklik. Nah, seperti itu. Kemudian kita membuat folder baru ya, namanya sas, dan filenya di dalam resources. Nah, dengan ini ya, kita buat file folder sas yang berada di dalam resource. Kemudian kita membuat yang namanya file my strip style strip h1.scss dengan suatu program seperti ini. Kemudian kita untuk mengakses file sas, kita juga harus memodifikasi di bagian webpack.mix.js. Kurang lebih sama dengan yang tadi, tapi untuk kalau mengakses yang namanya sas itu kita menggunakan mix.sas. Kalau yang CSS kan kita menggunakan fix.styles. Jadi untuk khusus yang sas kita langsung menggunakan mix.sas.
dengan beradanya tadi lokasi file berada, kemudian kita nanti mau membuat file apa gitu ya, di folder mana, seperti itu. Kemudian kita perlu secara berkala menjalankan kembali npm run dev. Nah, ini ya, sudah. Ketika sudah, kita harus melakukan cek di folder tersebut apakah sudah ada. Nah, ketika kita cek ternyata sudah ada, seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk men-setting ya, menambahkan, ini kurang lebih sama sih. Yang ini sama yang atas kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Ya, hasilnya kita cek public slash my app, hasil itu sudah pindah kan, sudah ada di sini, sudah terbuat kan file baru di public, di folder public, seperti itu. Kemudian kita mencobalah membuat percobaan sampel yang kedua. Kita menggunakan membuat file baru myapp.scss dan app.scss. Yang baru adalah ini, kita menggunakan set warna khusus untuk bodinya saja. Kemudian untuk app.scss yang perlu kita lakukan adalah add import my style dan add import my style strip H1. Nah, kegunaan import ini sendiri kan yang tadi udah pernah dijelaskan juga. Jika ada sesuatu file yang berada di lokasi lain ketika kita melakukan import, maka file tersebut nantinya akan terpanggil. Begitu, kita tidak perlu menuliskan ulang sintaks yang sama. Kita hanya perlu memanggil file-file yang ingin kita akses. Nah, yang berikutnya adalah kita perlu lagi ya, sekali lagi memodifikasi kode program dalam webpack.mix.js. Nah, di sini kurang lebih sama ya, modifikasi sedikit, melakukan modifikasi sedikit, kemudian kita jalankan kembali npm run dev, kemudian kita periksa apa hasil compile tersebut. Ternyata ada, sudah kan, sudah ada yang untuk bagian body sudah ditambahkan, yang sebelumnya cuman terdapat H1 saja. Sekarang ketika sudah melakukan compile, untuk body sudah berada di myapp.css yang berada di directory public, folder public itu. Kemudian kita harus selanjutnya langkah membuat file minify dan menyalakan npm run prod. Nah, cek setelah sudah, kita cek file my strip app.js dan my strip app.css. Kita lihat ya, dari gambar tersebut ini yang membedakan apa ketika kita menjalankan npm run prod itu yang barisnya seperti ini ya, seperti ini itu menjadi satu baris, semuanya ada di satu baris. Tuh, dibuat berada di satu baris dan tidak memakan banyak baris, seperti itu. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita memodifikasi lagi nih di webpack.mix.js. Nah, ini dengan menambahkan .version ya. Jalankan npm run dev lagi, harus secara berkala. Kita siap untuk digunakan, kita lakukan modifikasi lagi di welcome.play.php ya, khususnya di bagian script yang ini mix. Nah, kalau kita mau ngecek source code kita di browser, tinggal ketikkan aja sih, kayak seperti ini, view source. Nah,
Kalau mau melihat kodenya tinggal seperti ini aja, seperti itu. Kembalikan lagi ke halaman yang tadi. Dan yang berikutnya, kita menjalankan Laravel Mix secara otomatis dengan menjalankan npm run watch. Nah, ketika npm run watch ini menyala ya, jadi itu setiap apa yang kita lakukan mungkin dengan memodifikasi di bagian webpack.mix.js itu bisa langsung tercompile seperti itu. Jadi kalau kita misalnya kita mematikan npm dari run watch ini, kita cukup menggunakan Ctrl C ataupun kita bisa langsung menutup CMD-nya secara langsung seperti itu. Jika CMD masih belum tertutup, maka programnya tersebut bisa berjalan di latar belakang kayak gitu. Jadi kita tidak perlu melakukan kayak secara manual, jadi bisa otomatis. Kemudian yang selanjutnya memindahkan file bootstrap.min css jQuery ini 3.11 slim min.js popper min.js dan bootstrap dari folder public ke folder resources. Nah, pertama kan ini untuk CSS, untuk bootstrap min CSS nya itu juga ada di folder public ya, folder public CSS dan dengan nama seperti itu. Kita salin juga ke yang namanya di bagian folder resource. Begitu juga dengan yang JavaScript. Dan kita memodifikasi sedikit script.js seperti ini. Kemudian modifikasi bagian webpack.mix.js. Nah, di sini itu harus urut sih sebenarnya. Resource JS jQuery ini karena apa? Jadi dari setiap file CSS itu tadi, file JavaScript itu tadi mempunyai ketergantungan pada jQuery strip 3.1.1.slim.min.js. Jadi kita perlu mengurutkan nih urut dari jQuery, terus kemudian popper, kemudian bootstrap agar nanti bisa dijalankan seperti itu. Untuk mix.script untuk JS dan kembali lagi untuk mix.stats adalah untuk CSS. Kita perlu memodifikasi complete.php ya. Ini lagi beberapa hal yang perlu kita modifikasi di bagian bodinya saja. Kemudian kita jalankan npm run dev kembali. Nah, kalau sudah kita cek. Nah, ini kan hasilnya. Yang tadi my app.css sebanyak ini itu. Yang CSS itu kan tadi ketambahannya yang namanya bootstrap itu bootstrap.min CSS. Nah, yang my app begitu ya, sama banyak jQuery, kemudian popper min.js, kemudian ada bootstrapnya juga. Nah, kita buka web browser dan navigasinya. Sebelum diklik seperti ini tampilannya. Nah, ini nah, sebelum diklik seperti ini, sesudah diklik akan tampil seperti ini. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan terima kasih.